Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan chapter 1 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu Information System in Global Business Today. Nah, kira-kira apa aja sih yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini? Yaitu di sini ada 4 hal. Yang pertama, information system itu berpengaruh terhadap bisnis, di mana information system ini ternyata membawa beberapa perubahan. Nah, nanti kita akan belajar mengapa hal ini penting untuk dipelajari untuk peranan information system kepada bisnis. Nah, yang kedua, ini kaitannya dengan bagaimana cara kerja information system. Apakah information system itu kalau bekerja di dalam organisasi membawa beberapa perubahan atau bagaimana? Dan yang kedua akan dipelajari di dalam cara kerja information system, yaitu komponen di dalam information system. Lalu yang ketiga kita akan belajar terkait dengan kontribusi information system kepada bidang akademik. Jadi nanti information system itu membawa dampak apa sih di dalam dunia akademik, dan yang terakhir terkait dengan karir di dalam sistem informasi manajemen. Nah, saya sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu di sini ada kasus. Yang pertama, kasus ini merupakan diambil dari buku Loudon dan Loudon pada tahun 2020 di halaman 3, yaitu kasus mengenai PCL Construction, di mana PCL Construction ini ternyata adalah sebuah perusahaan yang basicnya adalah mencetak suatu apapun gitu ya, percetakan kertas, dan biasanya karena ini basicnya berkaitan dengan percetakan, maka dulu dia lebih menyukai dengan yang namanya paper base, atau semuanya didesain secara paper atau menggunakan kertas. Nah, karena PCL ini menggunakan kertas dan hal ini tidak efektif, maka dia membutuhkan IT untuk merubah cara kerja bisnisnya, terutama di bagian digital firmnya. Mengapa hal itu perlu dilakukan? Karena jika mengandalkan paper base, tentunya itu para karyawan atau para pekerja atau perusahaan yang menggunakan kertas itu menjadi tidak efisien. Kenapa? Karena dia harus melihat beberapa kertas terkait dengan berapa laporan, belum nanti kalau kertasnya hilang ataupun rusak serta tulisannya tidak terbaca. Maka yang dilakukan oleh PCL Construction yaitu dengan cara karyawan di sini dibekali mobile device termasuk smartphone, tablet maupun laptop yang akan membantu bekerja di perusahaan PCL Construction. Nah, mengapa sih PCL Construction itu memerlukan alat-alat tersebut atau device tersebut gitu ya? Karena PCL Construction ini jika teman-teman cek di dalam buku Loudon dan Loudon itu letaknya ada di United States, Kanada, dan Australia, dan jumlah karyawannya lebih dari 4.400. Nah, agar lebih mudah menghubungkan beberapa negara tersebut, maka dibekali dengan mobile device yang akan membantu untuk saling berkoordinasi, lalu fleksibel dalam pengambilan keputusan, real time, dan semuanya akurat seperti itu. Maka PCL Construction pun juga melakukan pengadaan untuk membantu pekerjaannya, yaitu menggunakan Microsoft Azure Cloud, di mana cloud ini tentunya seperti yang teman-teman gunakan saat ini seperti Google Drive gitu, itu merupakan penyimpanan secara digital menggunakan basic internet yang dia di sini menggunakan penyimpanan secara real time dan tentunya fleksibel. Kita tidak perlu membawa banyak flash disk, cukup membawa device kecil itu bisa mengakses penyimpanan data yang ada di cloud. Nah, dari kasus ini tentunya kita belajar bahwa IT itu membantu perubahan di dalam pekerjaan. Nah, kita lanjut ya. Bagaimana sih peranan information system di dalam bisnis?
Jadi, karena IT ini membawa beberapa perubahan di dalam organisasi, maka yang akan terkena dampak siapa? Yaitu ada organisasinya yang tadinya bersifat birokratis gitu ya. Jadi kalau mau mengajukan semacam pengambilan keputusan harus dari manajer atas, baru nanti bagian operasional baru bisa menjalankan. Nah, ini menjadi tidak efektif. Atau misalnya dengan manajemennya. Nah, manajemen ini ketika mengalami kendala di lapangan, dia ternyata harus menunggu jawaban dari kepala divisinya atau kepala bidang tempat dia bekerja atau divisi pemasarannya. Nah, ini juga menjadi tidak efektif karena sangat lama dan bisa berhari-hari apalagi tidak menggunakan teknologi gitu. Dan yang terakhir, tentunya IT juga membantu perubahan di dalam bidang di bagian budaya. Yang tadinya budayanya tidak mau terbuka, mau nggak mau, dengan adanya IT, kita akan membagikan informasi kepada banyak orang untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama agar bisa mencapai tujuan dari yang diinginkan oleh organisasi. Nah, di bagian poin kedua dan poin ketiga di bagian slide ini itu menjelaskan tentang investasi sebuah IT. Bagaimana kalau misalnya kita salah dalam mengambil keputusan, apalagi sudah menginvestasikan IT itu banyak jumlahnya atau biaya yang dikeluarkan itu jumlahnya banyak. Nah, dengan kata lain, di sini akan menimbulkan keputusan yang sia-sia karena banyak waktu dan tenaga serta uang yang dikeluarkan. Tapi, jika kita benar dalam mengambil keputusan mengenai penggunaan IT, maka kita akan memenangkan dalam kompetisi di perusahaan. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman nanti bisa mengecek di halaman 6 yang ada di buku Louden, di mana buku Louden ini di halaman 6 menjelaskan bahwa yaitu investasi di dalam sebuah IT itu semakin tahun ini akan semakin meningkat. Jadi, nah seperti ini gambarnya teman-teman. Semula sedikit, tapi ternyata sampai dengan di tahun 2017 dari uang yang dikeluarkan tetapi manfaat yang akan diterima makin banyak, maka dia akan semakin memperoleh benefit dan biayanya pun bisa menjadi lebih murah seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian poin yang pertama. Apa saja sih yang dirubah di dalam bisnis oleh adanya peranan IT atau information technology? Yang pertama, penggunaan smartphone ternyata tidak hanya berguna untuk kita saling berkolaborasi atau berkoordinasi dengan berbagai macam orang yang ditemui lewat Facebook dulu ya. Kalau teman-teman masih ingat, Facebook ini bisa berguna untuk saling chatting, bertukar sapa, bertukar kabar, lalu kemudian bisa membagikan informasi, iklan, seperti itu. Nah, sekarang di masa pandemi seperti ini, kita pun juga dipaksa untuk menggunakan smartphone, bisa menggunakan untuk berkoordinasi dengan cara menggunakan webinar yang akan mau tidak mau akan menghubungkan antara pihak supplier gitu ya, atau rekan kerja, atau seperti saat ini kita lagi pembelajaran yang menggunakan basicnya secara webinar atau menggunakan sarana webinar ini digunakan untuk menerima informasi dalam bentuk seminar. Nah, tentunya di sini mau tidak mau kita dipaksa untuk mau nggak mau menggunakan IT. Jika tidak menggunakan, otomatis kita bisa jadi ketertinggalan informasi. Nah, selanjutnya ternyata di bagian pengiriman itu juga memerlukan IT. Kenapa? Karena akan mengetahui sampai mana sih track dari barang yang kita kirim atau pergerakan barangnya udah sampai di bagian mana, apakah sudah di pusat ataupun sudah sampai di penerima barang atau bagaimana, seperti itu. Jadi peranan IT di dalam packaging pengiriman itu juga penting. Nah, ini di sini diwakili oleh perusahaan VDX.
Lalu, yang di bagian poin ketiga, ternyata IT juga berperan di dalam bidang newspaper atau di sini koran surat kabar, gitu ya. Semula surat kabar itu harus dicetak, tetapi saat ini tidak perlu memerlukan percetakan yang banyak, gitu ya, untuk memasarkan penjualan surat kabar, melainkan hanya dengan online. Lalu yang poin keempat yaitu menggunakan e-commerce maupun iklan digital. Nah, di sini e-commerce yang semula itu hanya basicnya website, ternyata sekarang bisa digunakan kok untuk menampung iklan digital maupun e-commerce yang bisa digunakan secara mobile lewat aplikasi yang diinstal di dalam smartphone seperti itu. Dan yang terakhir, tentunya ada digital information yang di sini penyampaian informasi menggunakan email. Nah, selanjutnya apalagi yang ada di baru atau di detailnya di dalam information system. Jadi kalau kita lihat gitu ya, tadi inovasi perubahan IT itu ternyata merubah bisnis secara tradisional dengan penggunaan cloud computing, smartphone, big data, IoT, atau Internet of Things, machine learning. Nah, di sini tentunya akan menciptakan produk baru maupun layanan dengan pengembangan model bisnis yang baru. Sebagai contoh, kalau teman-teman masih ingat, dulu itu sebelum hadir adanya Gojek ataupun Grab, kita itu kalau mau membeli barang biasanya harus datang ke tempatnya, terus kemudian baru bisa dapat barang tersebut. Nah, ini dengan dimudahkan adanya smartphone yang diinstal aplikasi Grab maupun Gojek, di sini kita juga bisa lebih mudah, misalnya lagi mager gitu ya, nggak pengen keluar, pengen makan tertentu. Nah, kita tinggal menggunakan aplikasi tersebut untuk membeli produk. Jadi dengan kata lain, adanya sebuah model bisnis baru yang semula itu kita harus datang ke tempat tokonya baru bisa kita nikmati makanan tersebut, tetapi sekarang dengan adanya aplikasi tersebut, kita yang lagi males keluar, lagi ada pandemi seperti ini, menghindari yang ada yang namanya bertatap muka. Nah, dengan kata lain, layanan ini sangat membantu untuk memberikan fleksibilitas di dalam keadaan yang seperti ini tentunya, dan bisa menghemat waktu maupun tenaga untuk kita nikmati pelayanan dari produk tersebut gitu. Lalu model bisnis baru. Nah, di bagian model bisnis baru yang tadinya kalau kita mau menonton suatu film atau menonton apapun hiburan itu biasanya menggunakan kepingan CD lalu diubah jadi DVD dan segala macam. Nah, belum tentu itu memberikan manfaat. Kenapa? Di sini bisa jadi kaset yang kita lagi gunakan itu ternyata tidak baik kondisinya sehingga kita rugi sudah membelinya. Nah, di sini ternyata model bisnis yang baru untuk online video bisa disajikan menggunakan aplikasi, yaitu yang sekarang teman-teman lagi sering pakai, bisa Netflix, Viu, WeTV, dan segala macam. Nah, tentunya kita bisa streaming maupun mendownload film tersebut. Dan yang ketiga yaitu adalah e-commerce expansion. Yang tadinya tradisional kita harus membeli barang itu jauh-jauh kalau pingin makan gudeg gitu ya. Kalau dulu harus ke Jogja. Nah, sekarang ternyata membeli lewat e-commerce pun juga bisa. Jadi dengan kata lain ini kita diuntungkan dengan kehadiran e-commerce. Nah, selanjutnya hingga sampai ke bagian pengembangan iklan yang ditempelkan atau diberikan di dalam halaman e-commerce yang akan memudahkan pemasaran digital hingga sampai dengan mobile e-commerce, yaitu ada Shopee, Tokopedia yang bisa diinstal di aplikasi yang ada di smartphone. Nah, dua terakhir yaitu bagian perubahan manajemen. Nah, kenapa sih manajemen juga ikutan berubah? Berubah itu karena kalau di sini itu diberikan yang namanya alat yang namanya adalah wiki ataupun blog.
alat wiki maupun blog ini merupakan alat untuk saling berbagi, memberikan sharing knowledge gitu ya, pengetahuan yang gunanya untuk pengambilan keputusan. Nah, hal ini bisa menjadi hal yang baik bagi perusahaan. Mengapa? Karena kalau misalnya perusahaan tetap mengandalkan pengambilan keputusan itu melalui surat yang dikirimkan, lalu baru dibaca, baru nanti akan dibalas seminggu kemudian. Nah, ini tentunya tidak akan efektif dalam pengambilan keputusan ketika posisinya ada di tempat yang berbeda seperti itu. Dan yang terakhir, apa saja yang diperbarui di dalam information system, yaitu adanya perubahan perusahaan maupun organisasi dalam pembuatan keputusan yang semuanya ini berdasarkan dari data maupun analisis. Jadi karena semuanya data itu tersimpan secara terpusat, bisa lewat cloud. Nah, dengan kata lain, kita pun juga diuntungkan untuk melihat analisis dari data tersebut dengan apa, yaitu adanya dashboard maupun grafik yang lebih memudahkan untuk pengambilan keputusan. Nah, tentunya dari yang namanya sekian banyak manfaat maupun minus atau kerugian tanpa menggunakan IT, ternyata ada challenge maupun opportunity. Nah, challenge dan opportunity ini dampaknya ke apa? Yaitu ke perampingan dunia. Nah, yang dimaksud dengan perampingan dunia yaitu di mana IT ternyata merampingkan atau membuat semakin ringkas dari yang ada saat ini gitu ya. Yang tadi seperti contohnya Gojek, dan itu membuat kita yang tadinya harus berbelit-belit untuk mendapatkan produk tersebut, ternyata hanya menggunakan aplikasi Gojek itu juga bisa memudahkan untuk kita mendapatkan barang tersebut. Nah, tentunya ini ada tantangannya teman-teman, yaitu di sini ada dua. Yang pertama, bagi mahasiswa bisnis itu juga memiliki challenge di dalam mempelajari suatu pendidikan dan pengalaman dalam pekerjaan. Nah, tentunya posisi teman-teman saat ini berada di tempat yang berjauhan gitu ya, tidak saling bertemu. Nah, ketika kita belajar itu diharapkan bisa belajar dengan baik, dan tentunya pengalaman pekerjaan ini diharapkan juga bisa didapat di saat di bangku perkuliahan melalui magang. Nah, kenapa hal ini penting? Karena saat ini pun juga tidak menutup kemungkinan lowongan untuk fresh graduate itu juga bisa jadi semakin sedikit karena perusahaan mengandalkan tenaga yang berpengalaman atau memiliki pengalaman. Jadi dengan kata lain, jika masih teman-teman punya ada kesempatan, entah mau lewat pendidikan atau mau memagang, atau menggunakan sertifikasi, nah itu akan sangat membantu sekali teman-teman nantinya ketika lulus untuk mendapatkan pekerjaan. Karena adanya peran IT itu tadi ya. Jadi IT ini juga di sisi lain bisa memudahkan kita, tapi di sisi lain juga menjadi senjata bagi kita juga gitu. Karena ada beberapa pekerjaan yang sekarang sudah perannya digantikan oleh TI. Nah, yang kedua, di dalam bisnis tentunya kita juga akan saling berkompetisi. Akan lebih menghemat jika teman-teman itu menggunakan barang dan jasa yang dari luar itu bisa diproduksi di dalam negeri, sehingga tidak perlu memerlukan banyak biaya untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, selanjutnya peranan IT ternyata menghadirkan yaitu digital firm. Apa sih yang dimaksud digital firm? Digital firm ini artinya adalah semuanya itu di dalam organisasi didekatkan secara digital atau menggunakan digital. Digital yang dimaksud adalah menggunakan peranan TI atau IT yang nantinya akan digunakan untuk menghubungkan kepada customer, supplier maupun employee. Entah nanti bisa dalam bentuknya penuh secara digital maupun mediasi. Nah, seperti apa atau contohnya gitu ya. Kalau yang namanya digital firm di sini seperti Tokopedia gitu ya.
kita dihubungkan secara digital dengan pihak penjual dan kita sebagai pihak pembeli untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, tentunya hal ini akan lebih mudah kalau secara digital karena kita bisa berhubungan dengan berbagai macam organisasi. Nah, kalau jika kita tidak dihubungkan secara digital, otomatis kita pasti akan mendatangi tempat yang akan kita gunakan untuk membeli barang tersebut. Iya, kalau barang itu langsung mudah didapat dari satu toko gitu ya. Tapi jika tidak mudah didapat dari satu toko, mau tidak mau ini akan membuang tenaga, lalu kemudian membuang waktu dan membuang pikiran karena harus mencari barang tersebut, pindah satu tempat ke tempat yang lain itu juga tidak mengasihkan tentunya teman-teman. Jadi dengan adanya e-commerce yang ada saat ini itu salah satu bentuk dari digital firm yang memudahkan kita untuk berhubungan dengan pihak lain seperti itu. Nah, tentunya dampak dari digital firm apa? Digital firm ini ternyata merubah yang namanya bisnis proses atau suatu yang berkaitan dengan tugas dan behavior. Nah, mengapa sih kok dia akan mengkaitkan dengan task dan behaviornya atau perilakunya? Karena di sini diperlukan suatu organisasi maupun koordinasi antar satu orang dengan yang lainnya. Untuk apa? Untuk lebih kepada pengambilan keputusan secara lebih cepat. Nah, yang namanya bisnis proses ini perubahan mulai dari saat kita melakukan tugas. Yang pertama, misal kalau tadi saya mencontohkan pemesanan barang gitu ya, lewat Gojek ataupun lewat Tokopedia. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan misalnya bisnis proses yang terjadi ketika kita melakukan pemesanan barang secara digital lewat Indomaret Klik. Nah, dulu kalau kita mau beli barang di Indomaret, tidak ada Indomaret Klik, itu kita harus datang ke tempatnya, mengambil barang itu dari display toko, lalu dibawa ke kasir. Nah, sekarang ternyata peranan dari kita harus pindah satu tempat yang lainnya itu ternyata merubah bagian tasnya menjadi hal yang baru, dan tentunya di sini dengan kehadiran seperti Indomaret Klik itu sangat membantu kita gitu ya untuk ya udah proses untuk membeli barang lewat ini saja, lewat aplikasi nanti barangnya akan datang. Ya, kita tinggal tunggu, terus tinggal bayar, selesai gitu ya, tidak perlu harus mengantri di kasir tempat Indomaret tersebut. Nah, ini itu sangat membantu sekali gitu ya, dan tentunya perlu adanya koordinasi. Koordinasinya gimana? Jadi kalau kalian sudah beli barang nih atau memesan proses pembelian barang di Indomaret Klik, nah tentunya aplikasi ini akan berkoordinasi dengan toko Indomaret tersebut. Selain koordinasi dengan pihak toko, kira-kira perlu apa? Yaitu perlu karyawan yang akan mengantarkan produk tersebut sampai ke rumah teman-teman, gitu ya. Nah, tentunya di sini juga dia akan berkoordinasi lagi dengan kalian nih saat pengantaran barang dari pihak karyawan ke rumah teman-teman. Kenapa? Bisa jadi dia butuh yang namanya share log atau informasi bisa diantar jam berapa, walaupun di aplikasi tersebut sudah bisa minta request ini loh harus didatangkan jam sekian gitu ya. Nah, informasi yang seperti ini atau pekerjaan yang seperti ini, perilaku yang ada dari karyawan saling berkoordinasi menginformasikan kepada pelanggan yang membeli barangnya, di sini adalah proses yang namanya proses bisnis gitu ya. Proses bisnis ini bisa menghasilkan suatu aktivitas ataupun suatu output dari yang terjadi di dalam organisasi. Nah, kira-kira aset apa saja sih yang ada di organisasi? Yaitu bisa berupa hak paten. Hak paten ini berupa informasi atau pengetahuan yang dituangkan di dalam suatu karya. Nah, kemudian agar tidak bisa
terjadi pelanggaran atau plagiasi, maka dibuatlah hak paten. Lalu di dalam digital firm ini juga diperlukan semacam informasi yang dapat menunjang kapanpun dan waktu dimanapun. Jadi aset yang ada kalau dibuat secara digital itu pasti akan membantu sekali dalam pengambilan keputusan mau dimanapun dan tempatnya kapanpun. Nah, di dalam strategi bisnis ini ternyata ada 6 hal yang berubah. Yang pertama ada secara operasional, pengembangan produk baru maupun bisnis model. Yang ketiga itu ada customer dan supplier intimasi, atau dengan kata lain kedekatan di dalam customer maupun supplier. Yang keempat itu merubah pengambilan keputusan. Yang kelima terkait dengan keunggulan kompetitif, dan yang terakhir adalah bertahan. Nah, contoh dari operational excellence atau secara excellent atau unggul secara operasional yaitu apa? Di sini ternyata mendatangkan keuntungan. Mengapa? Karena adanya peranan TI dan sistem informasi mampu membuat pekerjaan itu menjadi lebih efisien di bagian apa? Yaitu terutama di bagian kasir. Jadi beberapa orang saat ini sudah dimungkinkan untuk udah silakan pesan barangnya di kasir, silakan ambil barangnya lalu kemudian dibawa ke kasir, melayani diri sendiri hingga akhirnya barang itu tinggal kita bawa gitu ya, tanpa harus ada peranan dari kasir. Nah, petugas kasir ini perannya apa sih? Melihat, memonitor apa yang kalian lakukan agar ketika nanti ada terjadi error, itu akan lebih mudah ditangani oleh pihak petugas kasir. Nah, ini contoh dari perusahaan Walmart gitu. Nah, yang kedua, di dalam pengembangan bisnis model yang baru, itu di dalam information system maupun teknologi, di sini ada semacam perubahan. Yang pertama, di dalam bisnis model yang kita akan kelihatan sekali gitu ya. Dulu kita mengalami perubahan dari CD, terus diubah menjadi bentuknya secara lebih digital dalam bentuk alat yang lebih kecil, yaitu menggunakan iPod, dan sekarang bisa digunakan secara gak usah bawa alatnya, cukup dengan device misalnya HP gitu ya. Kita bisa menikmati musik secara digital, bisa lewat iTunes maupun Spotify dan segala macam. Nah, tentunya di sini ada perubahan bisnis model yang digunakan untuk memproduksi sebuah barang maupun jasa. Lalu yang selanjutnya di bagian yang ketiga, di sini adanya sebuah pelayanan yang baik akan berdampak positif terhadap konsumen maupun supplier. Yaitu contohnya untuk di hotel. Jadi di hotel itu misalnya di sini temperaturnya sekian, terus kemudian diperbaiki dengan cara memesan makanan secara mudah gitu ya, menggunakan aplikasi ataupun apapun itu akan sangat dimudahkan, termasuk misalnya memesan hotel tidak harus lagi menelepon lewat pesawat telepon biasa gitu ya, kayak kita dulu gitu. Nah, ini sangat lama dan tidak bisa tahu apakah hotel ini posisinya lagi diskon atau tidak. Nah, dengan beberapa aplikasi travel gitu ya, itu akan membantu untuk memesan hotel secara digital. Lalu selanjutnya, ini juga ada perubahan terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi ini harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena misalnya ada perubahan yang ada di dalam IDX atau bursa efek terkait dengan saham. Ketika kita salah mengambil keputusan, maka dampaknya akan besar di dalam perusahaan. Nah, solusinya apa? Ya, mau tidak mau kita harus mengecek. Salah satunya adalah misal memilih return yang rendah tetapi risikonya juga rendah, atau memilih return yang tinggi tetapi risikonya rendah dengan menggunakan float bunga yang tetap. Nah, ini akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak boleh gegabah di dalam pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan seperti ini yang perubahannya semakin cepat karena ada perilaku di dalam pasar. Dan yang kelima terkait dengan competitive advantage itu, jadi kalau dengan menggunakan TI ini akan sangat membantu sekali, lebih unggul, lebih bisa menyaingi para kompetitornya karena kita lebih berjalan lebih
maju gitu ya. Sebagai contoh, misal tukang ketoprak saat ini hanya bertugas ngetem gitu aja ya, di satu tempat menunggu pelanggan yang datang, tetapi dia tidak menggunakan kerjasama dengan pihak Gojek maupun pihak beberapa pembelian barang makanan secara online. Nah, tentunya akan lebih unggul yang mana? Unggul dalam hal ini adalah orang yang maju menggunakan TI untuk pelaku usaha, karena dia tidak perlu menunggu pelanggan lama-lama, terus makanan itu akan datang. Apalagi notabene, walaupun misalnya ketoprak yang semula itu yang ngetime itu banyak pelanggannya, tapi kalau kita sendiri untuk datang ke sana harus datang dan membelinya langsung, itu akan semakin kalah saing dengan orang yang menggunakan TI. Bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir di bagian survival, di sini information system ternyata membantu untuk bertahan. Mengapa? Karena kalau misalnya mengandalkan pengambilan uang atau pengiriman uang itu menggunakan teller, tenaga teller itu akan lama dan belum tentu sewaktu-waktu bank tersebut bisa lebih mudah dibuka. Misalnya Sabtu Minggu ingin ke bank ngambil uang terus mengirimkan uangnya. Nah, kalau tanpa adanya ATM ini juga akan menjadi menghambat dari proses adanya keinginan nasabah untuk mengirimkan uang tersebut.